Inter Milan telah secara resmi mengumumkan skuad Liga Champions 2023-2024 yang terdiri dari 23 pemain. Inter mengonfirmasi daftar skuad mereka untuk Liga Champions musim ini melalui laman resmi klub, dan seperti yang diprediksi sebelumnya bahwa Inter tidak mengikut sertakan gelandang Stefano Sensi. Nerazzurri berada di satu grup bersama Real Sociedad, Benfica dan RB Salzburg, di mana mereka berusaha menjadi lebih baik dibandingkan musim lalu ketika mencapai final melawan Manchester City. Pelatih Simone Inzaghi telah memilih pemain mana yang akan ia gunakan di fase grup Liga Champions dengan mencakup semua rekrutan baru seperti Benjamin Pavard, Yann Sommer, Marcus Thuram, Davy Klaassen, Marco Arnautovic dan Davide Frattesi. Meski demikian, Inzaghi tidak memasukkan salah satu gelandangnya yakni Stefano Sensi. Pasalnya, lini tengah Inter sudah menumpuk setelah kedatangan dua gelandang anyar seperti Davide Frattesi dan Davy Klaassen. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello merasa Inter Milan adalah tim yang tampil paling mengesankan di Serie A sejauh musim ini. Dalam sesi wawancara dengan Radio Rai via FC Internews, Capello memberikan penilaiannya terhadap kompetisi Liga Italia musim ini dan menyebut bahwa Inter sebagai tim yang luar biasa. Seperti diketahui, hingga pekan ketiga, hanya ada dua tim yang telah meraih poin sempurna yakni Inter dan AC Milan yang mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Adapun penampilan Inter telah mendapat pujian dari Capello. Inter mampu menjaga momentum dari final Liga Champions musim lalu, ujar Capello. Mereka terlihat seperti tim hebat dalam beberapa pertandingan pertama musim ini, mengingat mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Inter menjadi tim yang paling membuat saya terkesan dalam hal konsistensi. Nerazzurri jelas masih merasa lapar untuk menang, dan Anda bisa melihat fakta di mana mereka masih belum kebobolan satu gol pun. Tutup Capello. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij mendapat pujian atas performanya yang solid dalam kemenangan melawan Fiorentina pada pekan ketiga Serie A. Dilansir Le Interista, pemain asal Belanda tersebut mendapat rating yang cukup bagus dari sejumlah media ternama Italia atas penampilannya secara keseluruhan pada laga kemarin. Penilaian tersebut secara khusus menyoroti cara De Vrij mengawal para striker La Viola. Sejauh musim ini, De Vrij selalu menjadi starter di setiap pertandingan Inter di ajang Serie A setelah cedera yang dialami Francesco Acerbi. Seperti diketahui, De Vrij hanya menjadi cadangan Acerbi pada musim lalu. Namun sekarang, Acerbi mungkin akan kesulitan merebut kembali posisinya sebagai starter di lini pertahanan, setelah De Vrij mampu menunjukkan performa gemilang dalam 3 laga pertama Inter. Melawan Fiorentina, De Vrij sukses membuat pelatih Vincenzo Italiano frustrasi, mengingat semua strikernya seperti Lucas Beltran dan Embalanzola tidak berkutik akibat ketangguhan De Vrij. Oleh karena itu, baik Gazzetta, Corriere dan Tuttosport semuanya memberi De Vrij rating 7/10, sementara Le Interista sendiri merasa sangat layak memberikan nilai 6,5/10. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu mendapat pujian atas perannya di jantung Nerazzurri dalam kemenangan menghadapi Fiorentina kemarin. Seperti yang disorot Le Interista, rating pemain Turki tersebut secara keseluruhan positif. Calhanoglu memulai pertandingan kemarin dengan peran yang sudah menjadi kebiasaannya di jantung trio lini tengah Inter. Mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen itu tampak mendikte permainan dari posisinya. Calhanoglu adalah pendorong utama pendekatan taktis Inter, di mana Nerazzurri memang tidak mendominasi penguasaan bola saat melawan La Viola. Namun sebaliknya, pelatih Simone Inzaghi membuat timnya bermain sangat agresif dan lugas. Sebagai regista, maka Calhanoglu harus fokus untuk memanfaatkan penguasaan bola dengan tajam. Pemain berusia 29 tahun itu pun melakukannya dengan sangat baik dan mampu menjadi detak jantung seluruh lini tengah Inter. Oleh karena itu, pemikirannya yang cepat serta umpan-umpan panjang dan pendeknya yang akurat sangat penting untuk melancarkan beberapa serangan. Diapit oleh Henrik Mkhitaryan dan Nicolo Barella, pemain internasional Turki tersebut terbukti sukses menyatukan lini tengah Inter. Calhanoglu pun berperan aktif sebagai pelindung efektif bagi 3 bek di belakangnya.
Sang gelandang melakukan pekerjaan yang solid dalam menghentikan Giacomo Bonaventura khususnya agar tidak terlalu berpengaruh dalam proses serangan Fiorentina. Hal ini sejalan dengan awal musim yang baik bagi Calhanoglu dengan telah menjadi salah satu pemain Inter yang luar biasa saat melawan Monza dan Cagliari. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai kesesuaian Calhanoglu untuk bermain sebagai deep lying playmaker. Inter Milan telah memulai era baru dua tula di lini serang mereka yang semakin berkembang saat mengalahkan Fiorentina kemarin. Menurut Gazzetta dello Sport, musim ini Inter terlihat memiliki hierarki yang cukup jelas di posisi penyerang sejak awal. Tidak diragukan lagi bahwa kapten baru Lautaro Martinez akan menjadi pusat perhatian. Akan tetapi tepat di samping sang kapten dan yang hampir sama pentingnya adalah rekrutan musim panas Marcus Thuram. Selain itu, Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez juga telah tiba di musim panas yang tentunya mempunyai kualitas dan pengalaman untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Namun dari segi duet penyerang pilihan pertama, Lautaro dan Thuram terlihat menjadi duo andalan Inter. Sejauh musim ini, pelatih Simone Inzaghi telah memainkan Lautaro dan Thuram sebagai starter di setiap 3 pertandingan Inter di Serie A. El Toro sebagai pencetak gol terbanyak dalam 2 musim terakhir, juga telah mencetak 5 dari 8 gol Inter musim ini dan dirinya telah menggarisbawahi pentingnya hal tersebut. Begitu juga dengan Thuram yang tak kalah pentingnya. Setelah tanda-tanda awal yang positif melawan Monza dan Cagliari tanpa mencetak gol, maka laga kemarin adalah malam spesial bagi pemain Prancis tersebut. Ia membuka skor ke gawang Fiorentina dengan sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Federico Di Marco. Dengan demikian, saat ini Inter memiliki kemitraan serangan yang nyata di lini depan. Lautaro sebelumnya telah menjadi bagian dari duo produktif bersama Romelu Lukaku dan telah menemukan pemahaman satu sama lain untuk berkembang. Namun dengan kehilangan Lukaku tentu saja menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi serangan Inter. Akan tetapi, Lautaro dan Thuram telah memberikan jawabannya saat melawan Fiorentina. Kedua striker tersebut menjadi pencetak gol dan terlebih lagi ada perasaan bahwa mereka sudah tahu cara bermain bersama. Pertahanan La Viola tampak kerepotan berusaha mengimbangi pergerakan tandem kedua penyerang Inter tersebut. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Serie A melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan dua tula. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps menilai bahwa Benjamin Pavard bisa sukses bermain di sisi kanan Inter Milan. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Irlandia dan Jerman, pelatih Les Blues itu memberikan pendapatnya mengenai transfer Pavard ke Inter di musim panas ini. Seperti diketahui, kedatangan Pavard sesaat sebelum batas waktu transfer bisa dibilang menandai perekrutan paling bergengsi Inter sepanjang jendela musim panas. Pavard telah memenangkan Bundesliga 4 kali serta 1 kali Liga Champions bersama Bayern Munchen. Sang pemain juga menjadi bagian dari skuad tim nasional Prancis di 2 Piala Dunia terakhir. Kecepatan dan kemampuan bertahan pemain berusia 27 tahun itu di area sayap akan membantunya bermain di sisi kanan formasi 3 back Inter. Namun secara keseluruhan, Pavard pasti akan bermain sebagai back yang tangguh mengingat dirinya tidak diharapkan bermain sebagai back sayap menyerang. Pavard telah memainkan sejumlah posisi saat di Bayern Munchen. Ungkap Deschamps. Di Inter, saya pikir dia bisa bermain di sisi kanan, mengingat dia sangat memahami apa yang diharapkan darinya. Saya pikir segalanya akan berjalan baik baginya dan dia akan sukses di Inter. Tutup Deschamps. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez merasa bahwa timnya telah mengirimkan pesan yang jelas dengan kemenangan telak atas Fiorentina malam tadi. Berbicara kepada Inter TV usai pertandingan, Lautaro memberikan reaksinya setelah mengalahkan La Viola dengan skor 4-0 di San Siro. Inter meraih 3 kemenangan dari 3 laga di Serie A, di mana hal itu merupakan pesan kepada rival mereka AC Milan terkait perburuan gelar Scudetto. Rossoneri sendiri sedang dalam performa terbaiknya dengan menjadi satu-satunya tim selain Inter, yang belum kehilangan poin di Serie A sejauh musim ini. Seperti diketahui, kedua tim akan berhadapan pada derby Milan yang akan digelar tepat setelah jeda internasional. Saya senang dengan cara kami bermain mengalahkan Fiorentina. Ungkap Lautaro.
Kemenangan ini tentu sangat penting, mengingat kami akan melakukan jeda internasional sebelum laga derby melawan Milan. Sekarang yang terpenting adalah memulihkan kebugaran dan kemudian memikirkan siapa yang kami hadapi selanjutnya. Namun yang pasti kami telah mengirimkan pesan kepada rival kami, terutama untuk AC Milan. Kami akan fokus untuk laga derby karena ini selalu merupakan pertandingan yang spesial. Derby Milan akan menjadi laga yang hebat karena kami berada di puncak klasemen, begitu juga dengan mereka. Tutup sang kapten. Inter Milan akan memulai kampanye Liga Champions mereka dengan perjalanan tandang menghadapi Real Sociedad pada 20 September. Seluruh jadwal pertandingan Inter untuk babak penyisihan grup dalam kompetisi tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak klub. Seperti diketahui, pengundian babak grup pada hari Kamis kemarin membuat Inter berada satu grup dengan Benfica, RB Salzburg dan Real Sociedad. Laga pertama Inter di Liga Champions musim ini akan dilakukan dengan perjalanan ke Spanyol untuk menghadapi Real Sociedad. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober Inter akan memainkan laga kandang pertama Liga Champions musim ini dengan menjamu Benfica yang sudah bertemu Inter di perempat final musim lalu. Kemudian pada 24 Oktober, Inter akan bertandang menghadapi juara Austria RB Salzburg, serta laga sebaliknya di Milano akan berlangsung pada 8 November. Pada tanggal 29 November, Inter akan menghadapi Benfica untuk leg kedua di Estadio da Luz di Lisbon. Dan yang terakhir, Nerazzurri akan menjamu Sociedad di San Siro pada 12 Desember untuk leg kedua, sekaligus laga terakhir penyisihan grup.